Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian tektok Gunung Telomoyo via Arsal. Jadi ini mengisi liburan lebaran setelah kemarin ciblon di air panas. Kali ini kita olahraga tektok, dimulai dari base camp Arsal. Ini kita jalan kaki menuju gerbang Ismoyo. Ini gunung Telomoyo ini termasuk gunung yang terkenal, tapi jalur motornya sekarang itu ada lagi, selain bisa naik motor juga bisa naik nyewa jeep off-road itu. Dan untuk jalur pendakiannya itu ada 3 sebenarnya, cuman yang aktif itu 1 ini via Arsal, yang 2 itu tidak aktif atau sepi peminat, dan mungkin sekarang jalurnya sudah hilang. Setelah masuk, jadi dari base camp sampai gerbang itu melewati kebun warga, terus dari gerbang sampai pos 1 itu isinya hutan bambu, dari pos 1 sampai pos 3 itu hutan pinus. Untuk versi manusia seperti ini, kita langsung jalan ini tanpa registrasi karena petugasnya tidak ada. Jadi kita terlalu lama menunggu, kita langsung jalan. Nanti kita rencananya registrasi ketika turun saja. Setelah keluar dari base camp, kita masuk ke jalan kampung ini. Kita menuju ke arah utara atau barat ini, ya mungkin anggap aja barat laut lah. Kita ini mulai agak naik dikit jalan kampungnya ini. Nanti di depan itu kita ketemu perempatan. Ya, di perempatan itu, di depan itu rumah sebelah kiri itu base camp yang lama, masih ada tulisannya base camp Arsal. Kita langsung lurus masuk gang. Kalau kanan itu ke Watu Tumpeng, kalau ke kiri itu ke Balangan atau Ardat. Kita masuk jalan kecil, itu gunungnya di depan itu kelihatan. Kali ini kita tektok berdua. Ini tadi sebenarnya pas berangkat itu kita bikin motovlog dari Pudak Payung sampai base camp, tapi ternyata memorinya full, jadi terpaksa kita hapus. Harusnya itu biasanya Mas Ramu kalau mau mulai pendakian itu memori dikosongkan dulu, tapi kok ternyata tadi lupa, langsung main record saja, tahu-tahu full. Setelah masuk perkampungan tadi, kita ini masuk ke kebun warga, kawasan kebun. Ini sebelah kanan ini tanaman buncis sama lombok. Setelah tadi jalan car, ini jalan mulai tanah. Ada musik, kelihatannya ada bapak tani yang nyetel musik kenceng-kenceng ini. Moga nggak kena copyright. Ya, masih melintas di perkebunan buncis.
Di sebelah kanan ini boncis, diselingi pisang di sebelah kiri. Tuh Bang Ismail jalannya cepat sekali ini. Ini kebun pisang lagi, sebelah kiri kelihatannya apa itu, sawi atau kubis sepertinya. Jalanan masih nanjak manja. Kalau versinya Mas Edis namanya nanjak manja atau nanjak yang landai. Dan itu Bang Ismail masih mode ngebut di depan. Di sebelah kiri ini ada shelter isinya pupuk tadi. Bau pupuk kandang plus sayuran tomat busuk. Ada ibu petani kelihatannya habis nyemprot itu, bawa semprotan di belakang motornya. Alhamdulillah ini cuaca panas waktu kita naik ini, bukan panas sih, cerah. Kalau dibilang panas ya nggak panas, kalau dibilang dingin nggak dingin, tapi cerah dan sejuk. Wah, Bang Ismail semakin jauh meninggalkan Mas Ramu ini, jalannya cepat sekali. Ini pendakian Gunung Telomoyo yang kedua bagi Mas Ramu. Pendakian dalam artian jalan kaki ya. Yang pertama itu Mas Ramu naik lewat Watu Tumpeng bersama Mas Saipul. Kali ini Mas Ramu dengan Mas Ismail lewat Arsal. Kalau dilihat dari peta itu lebih jelas Arsal, dan mungkin karena kebanyakan pendaki lewatnya Arsal jadi jalurnya jelas ini. Gunung Telomoyo ini terletak di dua kabupaten, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang, dengan puncaknya itu di ketinggian 1996 mdpl. Ini puncak yang di pucuknya itu ada tower ya. Kalau puncak pendakian itu lebih pendek lagi, sekitar 1000 berapa ya, 1600-an mungkin. Nanti coba kita cek pas di atas. Kalau nggak salah sih di belakangnya sekitar 1700 apa 1800 gitu. Gunung Telomoyo ini tipe gunung strato atau kerucut. Tidak pernah ada catatan
gunung ini pernah meletus dan tidak ditemukan juga kawah di sekitar gunung ini. Jadi memang gunung ini bisa dianggap bukan gunung aktif karena tidak memiliki kawah. Ini setelah istirahat kita lanjut jalan lagi. Tadi Mas Ismail kelelahan terus minta istirahat, kita istirahat kecil ya, minum-minum, jalan lagi. Jadi trik mendaki gunung itu lebih baik jalan pelan tapi konstan dengan langkah pendek-pendek, itu lebih menghemat tenaga buat orang-orang yang tenaganya enggak terlalu besar. Tanjakannya mulai kerasa, ini kemiringannya bertambah, tapi masih dalam tahap wajar. Tanjakannya dibuat zigzag nih, jadi nggak terlalu berat. Sebelah kiri itu tanaman kol kelihatannya, kol atau kubis. Masih nanjak lumayan ini. Di sebelah kiri itu ada Gunung Andong kelihatannya. Gunung Merbabu tidak kelihatan, harusnya ada di belakang Mas Ramu, tapi ketutup kabut. Di sebelah kanan ini kok teras airing tapi nggak ada tanamannya. Ini yang sebelah kiri ada tanamannya. Jadi selain ada jalur pendakian jalan kaki seperti ini, Gunung Telomoyo itu juga ada jalur kendaraan yang bisa dilewati motor dan mobil, tapi mobilnya itu khusus mobil jeep. Kalau mobil pribadi nggak boleh masuk, kalau motor boleh masuk, boleh naik ke atas gitu. Kalau menurut Mas Ramu malah lebih bagus pemandangan di jalur kendaraan dibandingkan jalan kakinya ini, tapi nggak apa-apa sih buat pengalaman berjalan kaki di Gunung Telomoyo. Sekali-kali nggak masalah, jangan terlalu sering. Kalau sering naik motor aja, lebih hemat tenaga dan lebih bagus view-nya, sama bawa uang yang banyak karena di atas itu banyak kafe-kafe dan warung-warung buat jajan, atau bawa makanan sendiri dan kompor sendiri dimasak di atas bisa juga. Kalau dari cerita mitos legenda, Gunung Telomoyo ini adalah tempat bersemayamnya Anoman di Rajakra. Kalau mitosnya itu dulu zaman Ramayana, Dasamuka itu menculik Sinta.
kemudian perang karo Romo Rama di rajam di tusuk-tusuk itu Dasamuka nggak bisa mati, jadi dia tidak bisa dibunuh oleh Rama. Kemudian Anomannya itu turun tangan membawa pasukan ternyata tetap gak bisa mati. Akhirnya Anoman itu membawa gulung pergi tubuhnya Dasamuka. Pergi itu apa? Menindihi. Jadi tubuhnya Dasamuka itu ditindihi gunung yang diangkat oleh Anoman, dan sekarang itu disebut dengan nama Gunung Ungaran. Dan Dasamuka sendiri itu sering mengeluarkan suara arangan sampai sekarang yang disebut sebagai kawahnya Gedung Songo itu. Dan ada pantangan di mitosnya Gunung Telomoyo dan Ungaran, di mana dilarang minum minuman keras karena dikhawatirkan akan membangkitkan Dasamuka. Ini mitos, tapi lumayan bagus sih kalau tujuannya tidak untuk minum keras atau melarang minum minuman keras. Tapi yaitu karena sekedar mitos. Faktanya di lereng Gunung Ungaran itu di sekitar Bandungan banyak tempat-tempat maksiat itu, dan di situ pasti ada minum-minuman keras. Di Telomoyo pun, di kawasan Kopeng terutama itu ada. Kalau Kopeng itu bukan lereng Telomoyo sih, tapi lereng Merbabu. Ini kita udah memasuki Gapura Ismoyo atau pintu rimba. Checkpoint dulu, kita lanjut jalan lagi. Di area pintu rimba ini banyak sekali pohon bambu. Ya tahu sih ini jenisnya bambu apa, tapi kalau mengingatkan, ya kalau dilihat pohon bambu gini yang ada di batas hutan gini mengingatkan dengan Gunung Andong via Pendem. Itu kan di batas hutannya juga banyak pohon bambu, tapi nggak sebanyak ini sih. Kalau dia di pinggir jalur itu cuma ada beberapa koloni bambu, kalau ini banyak koloni tersebar. Dan pohon bambunya lebih besar yang ada di Andong diameternya. Kalau ada pohon bambu gini, kita akan banyak menemukan tanah humus. Tanah humus itu posisinya ada di bawah ini apa, daun-daun kering ini. Jadi ini kan daun-daun kering, terus posisi tanah humus itu di antara daun dan tanah, jadi di permukaan tanah. Nah, dan daun-daun bambu ini juga bermanfaat untuk tanaman. Dia akan menumbuhkan bakteri baik melawan bakteri patogen. Jadi kalau anda punya tanaman di rumah yang ada di pot-pot, itu bisa itu dikasih daun-daun bambu atasnya. Daun bambu kering nggak apa-apa, karena itu nanti akan jadi rumah bakteri baik buat tanaman. Sampai sejauh ini masih hutan bambu isinya. Ini sebelah kiri masih ada pohon bambu. Kalau lihat peta itu di depan, sebentar lagi kita akan nyampe di pos 1.
Ini tanjakannya malah melandai lagi. Tadi pas mau memasuki batas hutan itu tanjakannya lumayan, terus ini tanjakannya landai lagi. Cuman tanahnya lebih basah, jadi rawan kepleset. Kalau hujan mungkin akan jadi licin ini. Sampai sejauh ini jalurnya jelas, mungkin karena jalur ini termasuk jalur pendakian yang ramai di Gunung Telomoyo. Kita skip saja ini. Tanjakannya mulai terasa, tapi oleh pengelola ini dibuat zigzag, jadi enak. Ini ada tanaman pakis, ciri khas pegunungan di Jawa. Selalu ada pakis. Ini mulai landai lagi. Kalau tadi mitos seputar Telomoyo itu berkaitan dengan Rahwono atau Dasamuka dan Hanoman, ternyata ada mitos lagi yang berkaitan dengan Telomoyo, yaitu kisah terbentuknya rawa pening. Kalau kita pernah baca buku-buku bahasa Indonesia yang cerita legenda, itu pelajaran terutama di daerah Jawa Tengah, kisah tentang Baru Klinting, seekor naga jelmaan. Jadi waktu itu kan ada anak kecil yang datang di desa yang lagi mengadakan apa itu kayak pesta. Anak itu namanya itu siapa ya, pokoknya itu kalau nggak salah itu anaknya dari Endang Sawitri, terus namanya itu Baru Klinting ya, anaknya itu namanya Baru Klinting. Ternyata ini kita udah nyampe di pos 1 pemirsa. Pos 1 namanya itu kalau nggak salah pakai nama wayang. Oh ya, ini pos 1 Bagong. Kita bikin video bullet time di pos 1 ini sambil minum sejenak, kemudian ini kita lanjut lagi. Jadi di Gunung Telomoyo ini pakai nama Punokawan selain Semar ya. Di pos 1 ini Bagong, nanti pos 2 itu kalau nggak Petruk berarti Garing, nanti kita lihat sampai pos 3 ya. Dari lepas pos 1 ini tanjakannya melandai lagi dengan vegetasi hutan pinus dan diselingi pohon pakis ini. Kembali ke cerita rawa pening dan Baru Klinting.
dan anaknya ini kan berbentuk naga. Terus dia itu disuruh bertapa di Gunung Lelomoyo. Kalau ingin berubah wujud bisa jadi manusia. Nah, cara pertamanya itu dia dengan melilitkan badannya di gunung itu. Sampai akhirnya dia itu jadi berhasil jadi manusia, tapi dengan tubuh penuh luka dan baju compang-camping gitu. Dia turun mendatangi desa Patok, desa yang waktu itu lagi mengadakan pesta. Dia minta makan tapi tidak dikasih. Kemudian dia ini apa, menancapkan sebatang lidi. Kemudian dia menantang warga Patok itu untuk menyabut lidi tersebut, dan ternyata tidak ada satu orang pun yang berhasil mencabut, baik anak-anak maupun dewasa. Dan teman dia yang berhasil mencabut lidi itu. Setelah lidi itu dicabut, ternyata ada suara gemuruh dan keluar air yang besar dari bekas lubang lidi tersebut, sehingga terbentuk rawa bening. Jadi waktu itu kan Baru Linteng minta makan ke penduduk Batok, tapi tidak dikasih makan, malah dihardik. Kemudian Baru Linteng menancapkan lidi. Penduduk Batok nggak ada yang sanggup menyabut lidi tersebut. Setelah dicabut, keluar air dari lubang di tanah bekas lidi ditancapkan, dan airnya itu menenggelamkan desa Patok dan orang-orang yang ada di dalamnya, dan sekarang disebut dengan nama Rawa Pening. Kurang lebih seperti itu cerita cepatnya. Kalau tadi ceritanya lambat itu karena Mas Ramula sambil mikir. Dan sekali lagi itu cuman sekedar mitos atau legenda masyarakat sekitar. Kita udah nyampe di pos 2 Petruk. Seperti tadi Mas Ramu bilang, nama-nama pos di sini menggunakan nama Punokawan. Kita bikin video bullet time dan kita skip, langsung jalan lagi. Untuk part video bullet time nanti bisa dilihat di part selanjutnya kalau sudah diupload. Ini masih di part 1 pendakian Lelomoyo, sesi base camp sampai ke puncak Ismoyo. Setelah lepas dari pos 2 ini, tanjakan langsung nge-track. Lumayan teman, karena dibuat zigzag jadi masih manusiawi, masih enak lah buat dilalui. Kembali ke dua cerita mitos tadi, mitos Anoman dan Rahwono atau Dasamuka, dan mitos Baru Linteng dan Rawa Pening. Boleh percaya, boleh tidak, tapi kalau Mas Ramu tidak percaya, cuman sekedar pengetahuan saja. Ini masih nanjak manja ini.
Mas Ismail masih dengan mode speed. Gigi 2 kelihatannya, kalau Mas Ramu gigi 1. Jalan jejak ini tanjakannya udah lumayan sih, makanya dibuat zigzag. Kita udah berada di hutan pinus. Di setelah pos 1 itu kita masuk hutan pinus. Jadi setelah batas hutan itu kan kita masuk ke hutan bambu. Setelah nyampe pos 1 kita masuk ke hutan pinus ini. Sudah tahu kan bedanya pinus dan cemara, karena ini kita berada di ketinggian sekitar 1200 atau 1300-an, maka yang tumbuh itu pinus, karena pinus itu posisinya di tengah-tengah di tempat-tempat sejuk seperti ini. Nanti kalau udah di ketinggian 2000-an itu bukan pinus lagi tapi cemara yang tumbuh. Ini jalurnya mulai nanjak lagi, lumayan ini tanjakannya, tapi untungnya dibuat zigzag, jadi ya lumayan enak lah, nggak terlalu berat. Mungkin kalau dibuat lurus ini wah ngeri, ini ngeri. Tapi sejauh ini view-nya nggak terlalu bagus. Nggak tahu nih apa karena cuacanya agak-agak berkabut atau memang view dari sini nggak terlalu bagus. Sepertinya memang nggak terlalu bagus sih, karena vegetasi yang lumayan rapat ini di sebelah kanan atau di sebelah lereng-lereng ini. Kalau penggemar olahraga atau pokoknya kalau mau lewat sini tuh ya niatnya olahraga atau niat jalan kaki lah, intinya jangan mengejar view. Kalau Anda mengejar view Telomoyo, lebih baik itu malah lewat jalur motor, lebih bagus viewnya, itu lebih terbuka dan merbabunya itu lebih kelihatan besar sama andongnya. Tapi kalau di sini ya sesekali lewat sini, nanti di sunrise camp ngecamp itu bisa. Kalau pengen ngecamp, kalau nggak ngecamp cuman tiktok dan mengejar view ya lebih baik lewat jalur motor, bisa naik motor nggak capek. Aja bocil-bocil juga foto-foto. Nah ini untuk ngajak bocil naik gunung, kira-kira gimana ya, itu tergantung orang tua masing-masing sih. Tapi kalau pendapat pribadi Mas Ramu, itu harus melihat kondisi psikologis anak-anaknya. Jadi anak-anak terutama balita itu ya, kalau anak-anak sudah sekolah itu mungkin dia udah bisa berpikir dan bisa menikmati alam. Tapi kalau untuk anak-anak usia balita atau usia yang awal-awal sekolah itu, yang dia itu belum bisa menikmati alam, intinya dia tuh cuman pengen senang-senang kumpul sama orang tua atau sama teman sebayanya, itu sebenarnya kalau diajak naik gunung itu malah kasihan. Itu cuman ego dari orang tuanya yang biar kelihatan wah anaknya bisa naik gunung tinggi pakai pakaian safety gitulah, intinya seperti itu, tetap aman gitu. Walaupun tetap aman tapi si anak itu sebenarnya nggak bisa menikmati gunungnya, dia cuman menikmati kebersamaan dengan orang tuanya atau dengan teman sebayanya, misalkan di situ mengajak teman sebaya. Ya alangkah lebih baiknya kalau anak balita yang belum mengerti gunung itu malah lebih baik
diajaknya ke tempat-tempat yang di bawah aja nggak masalah, misalkan di taman bermain, di kolam renang, atau mandi bola tapi kadang berbahaya sih ya. Intinya di taman bermain yang nggak perlu dengan suhu ekstrim seperti itu, cuman ego orang tua aja yang ingin kelihatan wah di sosmed, biasanya seperti itu. Ini kita udah nyampe pos 3. Pos 3-nya seperti ini, kecil, dan view-nya itu sebenarnya di depan itu harusnya merbabu, tapi merbabu ketutupan kabut. Ini pos 3 Bagong. Kita lanjut lagi naik. Kalau lihat peta di jalur ini cuman sampai pos 3. Setelah ini nanti kita nyampe di Tugu Batas Kabupaten ya. Ini jalurnya masih nanjak, lumayan tanjaknya, tapi ya itu tadi dibuat zigzag oleh pengelola jadi enak. Kembali ke tema yang sebelumnya ini, yang orang tua mengajak balita naik gunung, yaitu terserah orang tuanya, yang penting safety saja. Jangan lupa diperhatikan pakaian buat si kecilnya, jangan cuman mengandalkan ini ego aja. Dilihat juga kemampuan fisik, apakah mampu menggendong bayi sampai puncak. Kalau ingin melatih anak naik gunung itu ya sebaiknya usia SMP itu, atau SD lah, SD di ujung-ujung SD. Tapi sebaiknya sih SMP, karena di peraturan pendakian itu memang ada peraturannya, kalau mendaki di bawah usia 17 atau 18 itu harus ada surat dari orang tua, surat keterangan. Jadi dari situ aja bisa dilihat bahwa beberapa gunung menerapkan hal itu ya, karena memang di usia sebelum itu anak-anak itu belum cukup emosionalnya untuk naik gunung. Ya walaupun nggak semua gunung itu ekstrim, ada beberapa gunung yang landai, enak didaki. Contohnya ini sebenarnya nggak terlalu berat ya, cocok buat latihan atau yang awal-awal naik gunung dibandingkan Ungaran. Tapi Ungaran yang jalur perantauan itu juga lumayan enak sih buat orang-orang yang mengawali pendakian. Tapi kalau yang bener-bener cocok buat pemula itu ya di Gunung Sikunir itu, Sikunir, atau perahu via Dieng itu juga cocok. Tanjanya masih seperti yang tadi ya, lumayan terasa, tapi belum ada peningkatan elevasi kemiringan. Mungkin yang paling miring itu di tanjakan setelah ini setelah batas Tugu itu. Tanjakannya dinamakan tanjakan Katresnan kalau nggak salah itu. Tanjakan ikonnya ini Telomoyo via Arsal. Ini ada pohon tumbang nih, tumben nggak dibersihkan.
tapi masih bisa diloncati sih, masih aman. Ini kelihatannya kita berjalan di atas punggungan ini. Kanan kiri udah jurang, cuman karena vegetasinya lumayan rapat jadi kita tidak merasa. Sampai sini punggungannya mulai agak terbuka, ini kanan kiri ada view, vegetasinya merendah, ini merendah maksudnya agak rendah, jadi kita bisa melihat view di kanan dan kiri. Dari sini kita bisa melihat Gunung Gajah ya, posisi. Kalau Merbabu posisi di belakang Mas Ram, kalau di sebelah kanan itu Gunung Gajah. Kita masih menanjak di punggungan ini mulai agak menyempit. Bang Ismail masih di depan. Cuaca ini panas ini, tapi nggak tahu, kalau di gunung itu cuaca mudah berubah dan tidak bisa diprediksi. Jadi kalau mendaki gunung, mau itu ngecamp ataupun tektok ataupun trail run, jangan lupa bawa mantel atau jas hujan. Ya nggak harus yang mahal, yang murah nggak apa-apa, yang penting bawa, walaupun itu musim panas sekalipun. Jadi mantel itu selain berguna untuk menahan diri dari hujan, itu juga bisa digunakan untuk menghangatkan badan, karena kan mantel itu bersifat water resistant, sehingga ini udara nggak bisa keluar masuk karena pori-porinya rapat, jadi badan itu akan gerah kalau pakai itu. Itu pernah kejadian waktu naik Rinjani, di situ saya melihat teman pendakian Mas Ramu itu Ipo ya, terus Mas Ramu kan bawa emergency blanket, tak keluarkan itu. Waktu itu posisi bukan hujan, posisi summit dari Pelawangan menuju puncak, di bawah letter E, itu belum sampai letter E, di atasnya pohon tunggal itu anginnya kencang sekali dan sangat dingin. Akhirnya Mas Ramu mengeluarkan emergency blanket, tapi ternyata teman Mas Ramu itu nggak mau pakai, dia malah milih pakai mantelnya dia, dan ternyata berhasil. Setelah kejadian itu mulailah Mas Ramu itu berpikir bahwa ternyata raincoat itu memang sangat berguna. Kejadian kedua itu waktu di Gunung Putak, teman Mas Ramu itu
badannya kan kecil, dia itu tipe orang yang mudah kedinginan. Jadi dia kalau ke gunung itu selain bawa jaket dan lain-lain, dia itu masih bawa, namanya apa itu, kayak jas lab kalau di laboratorium kan warna putih itu jas lab yang kayak orang-orang barat itu namanya mantol apa ya, yes, pokoknya kayak gitulah, yang panjang itu kan pakingannya lumayan gede dan berat. Terus sama mas kamu bilang ke dia coba pakai ini mantel atau pakai casing blanket kalau punya, ya ternyata dia pakai mantel, dicoba itu pakai mantel tidur, pakai mantel jas hujan, bukan mantelnya dia yang gede besar itu, dan ternyata berhasil. Setelah itu kelihatannya dia kalau mendaki udah nggak bawa mantel yang besar lagi tapi bawa mantel hujan. Ini Bang Ismail kok udah nggak kelihatan ini. Wow, oh itu kelihatan lagi di jauh sana, kelihatan punggungan sisi lain Gunung Telomoyo. Jadi Gunung Telomoyo ini kalau mau nyampe ke puncak tertingginya itu yang puncak tower itu malah lebih enak naik motor. Kalau jalan kaki gini jalurnya terlalu ekstrim. Kalau lihat peta itu sebenarnya bisa dari puncak Ismoyo lanjut ke puncak tower, tapi jalannya ekstrim, akhirnya dilewatkan jalur motor, jalur mobil malah. Kita masih menyusuri jalan setapak di punggungan ini. Kita mendekati puncak atau ya sebentar lagi harusnya ketemu puncak sih. Mungkin estimasi sekitar 10 menit lebih dikit lah, ya belasan menit udah nyampe puncak kalau jalannya konstan seperti ini. Ini vegetasinya apa nama tanamannya ya, ya tanaman ciri khas pegunungan ribuan mdpl lah. Langsung kita skip, kita mendekati Tugu Batas. Ini batas Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Ini enggak, sayang tidak terbaca tulisannya di kamera. Kita break sebentar di sini, belum nanti kita lanjutkan lagi perjalanan menuju puncak Ismoyo. Langsung skip, setelah istirahat kita lanjut perjalanan. Ini kalau
Sesuai peta di depan itu kita akan memasuki tanjakan Katresnan atau tanjakan ikonnya Gunung Telomoyo via Arsal. Jalurnya jelas ya Arsal ini. Mungkin karena memang ini jalur paling rame ya di Telomoyo untuk yang trekking. Jadi jalurnya terawat, walaupun bukan termasuk gunung yang rame. Kalau gunung rame di Jateng itu kan kayak Andong dan Perahu, super rame itu, sama Sikunir yang paling rame. Cuman Sikunir lebih cocok disebut sebagai gunung wisata, bukan gunung pendakian. Kalau Andong sama Perahu wisata plus pendakian. Itu ada plang, mungkin itu plang petunjuk tanjakan Katresnan harusnya. Ya betul sekali. Mau kita foto dulu plangnya sebelum melanjutkan perjalanan. Kalian cek peta kurang berapa menit kira-kira. Ini kalau sesuai peta setelah tanjakan yang ikonnya Gunung Telomoyo via Arsal ini nanti langsung ketemu camp area, harusnya seperti itu. Lanjut kita jalan. Bang Ismail sudah tidak terlihat di depan sana. Semakin terbuka ya di sini. Mungkin kalau cuacanya cerah atau mungkin sekitar sunset atau sunrise mungkin bagus ya di sini. Tapi ya kurang tahu juga sih. Karena baru pertama kali ini Mas Ramu lewat jalur ini. Dan Kodarowo cuacanya cerah, cuman nggak jelas view-nya. Ada agak samar-samar kayak pembiasan sinar matahari, jadi kalau siang itu kan kita melihat jarak jauh itu malah agak ngeblur gitu, itu karena pembiasan cahaya. Beda kalau pagi malah jelas karena cahayanya kan masih redup. Kita lewat jalan tanjakan Katresnan. Kalau menurut Mas Ramo sih tanjakannya biasa aja, tapi memang harus gitu, setiap gunung itu harus ada tanjakan ikonnya. Itu termasuk strategi marketing supaya jalur pendakiannya laku atau mudah diingat. Kalau di Telomoyo via Arsal ini ada tanjakan Katresnan, terus ada tanjakan apalagi itu di Trates, Arjuna via Trates itu ada juga, terus di Ciremai via Lingga Jati itu ada juga tanjakan apa namanya, tanjakan Asoy. Tanjakan Asoy di Ciremai via Balutungan. Kalau di Paku aja ada itu tanjakan Meteor. Ini masih nanjak itu Mas Bang Ismail kelihatan di depan. Kita cek peta bentar. Oke lanjut. Sudah lebih dari separuh tanjakan kalau dilihat dari peta.
Sebentar lagi kita akan masuk camp area sunrise campnya Elomoyo via Arsal. Kita nanjaknya santai aja, pelan-pelan, nggak usah ngebut karena memang Mas Remu nggak bisa ngebut sih. Ini dibuat zigzag lagi. Ini view belakangnya Mas Ramu. Nah itu agak samar-samar putih-putih itu. Itu antara awan dan cahaya matahari bertemu. Bang Ismail semangat di depan terus, jalan gaspol. Oh ternyata leren, baru dipuji kok leren. Kita lanjutkan perjalanan terus. Ini tanamannya pucuk merah ya, sama ilalang. Kalau di ketinggian seperti ini itu kita nggak bakal menemukan edelweiss sama cantigi, harusnya sih. Tahu cantigi mungkin ada ya, kalau edelweiss nggak ada, karena edelweiss itu di 2500-an mdpl ke atas. Ini mirip cantigi sebelah kiri, tapi bukan cantigi. Lanjut lagi, pokoknya kita full video. Kalau bosan boleh di skip. Ini memang sengaja nggak di delete sama nggak dipotong-potong. Ada sih dipotong beberapa, tapi sebagian besar tidak dipotong sama Mas Ramu. Kita tampilkan apa adanya, dan kita memasuki camp area sunrise campnya ini. Kalau ngecamp itu di sini, ngecamp di sini bisa lihat sunrise juga. Itu di depan kelihatan punggungan sisi lain Elomoyo, itu punggungan yang di puncak tower ya. Kita lihat sebentar suasana di camp area seperti ini. Mas Ramu memutuskan untuk langsung lanjut gas ke puncak. Kita makan siang di puncak sekalian. Jadi di part 1 ini videonya berisi perjalanan naik dari base camp menuju puncak Ismoyo. Nanti akan disambung ke part 2 atau part selanjutnya. Perjalanan turun dari Ismoyo menuju base camp, seharusnya seperti itu. Ada motovlognya juga kalau nggak salah. Nah, nanti kita cari-cari file-file videonya, karena ini kan sudah lama nggak diurusi, file-filenya mangkrak semua. Jadi Mas Ramu sendiri juga agak-agak lupa urutannya. Ini Mas Ramu cek peta dulu apakah benar ini jalur menuju puncak, supaya nggak kesasar ke jalur lain, karena di sini itu ada jalur tembusan menuju base camp Dalangan, tapi nggak tahu sebelah mana. Ini Mas Ramu
cuman berbekal pada peta kontur di aplikasi order aktif. Di aplikasi order aktif itu biasanya ada jejak peta yang sering dilewati pendaki lain. Jadi walaupun kita nggak punya GPX-nya atau GPS-nya, kita bisa mengira-ngira. Karena disitu ada gambar kontur sama gambar jalur. Nah ini di depan itu ada bekas jalur, mungkin itu jalur yang ke arah basecamp Pandowo. Oh Pandowo, pokoknya jalur basecamp Dalangan versi jalan kaki. Bukan Pandowo, Ardat, basecamp Ardat. Ini kita ketemu jalur setapak, kelihatannya ini menuju puncak kalau dilihat di peta. Kali ini Mas Ramu yang di depan, Bang Ismail yang di belakang. View di sebelah kiri, view Kampung Dalangan. Lanjut terus, sebentar lagi udah nyampe puncak Ismoyo. Masih menyusuri Punggungan. Ini pohon apa ya, daun kecil-kecil itu, pohon mahuni ya Pak? Bukan mahuni, pohon landing, lamtoro. Di sebelah kanan view ketutupan kabut, kalau di sebelah kiri cerah. Di sebelah kanan ini lembahannya Gunung Telomoyo. Vegetasinya mulai agak rapat tapi jalurnya masih jelas, alhamdulillah. Jadi nggak takut kesasar meski sepi. Kita cek peta dulu apakah benar, soalnya sepi-sepi gini membuat ini pikiran kemana-mana, kadang-kadang khawatir kalau tersesat atau terjadi sesuatu. Kita lanjut jalan lagi. Vegetasinya masih sama dari pos 3 tadi sampai sini, vegetasinya sama. Ini tipe
pohon sama tipe ilalangnya. Bang Ismail masih di belakang ini, ya nyalip-nyalip. Kedengaran ada suara orang di depan itu, tapi kalau di kamera nggak ketangkap suaranya. Kelihatannya udah, oh bener ada orang itu. Apakah itu puncaknya? Ternyata benar, ini sudah sampai puncak Ismoyo. Jadi kalau dihitung perjalanan waktu dari camp area menuju puncak ini sekitar 7 sampai 10 menit. Ini ada pendaki 2 orang dari Solo katanya. Jadi waktu ditanya Mas Ramu nanya itu hanya apakah view-nya seperti ini terus atau sempat kebuka, katanya sempat kebuka tadi waktu mereka nyampe sini. Di Mas Ramu dan Bang Ismail yang agak telat naiknya. Ya sampai di sini dulu part video kali ini, sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Untuk seri pendakian Gunung Telomoyo ini bisa dilihat di playlist. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.